Thank you Kang. Tepuk tangan kembali untuk Eksa dan Kalisari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada satu slide yang dimunculkan yang sudah di highlight oleh ribuan para leader, director, supervisor di beberapa corporate di Indonesia, bahwa syukuri kafah all in, all out di alam Kalisa dan Eksa ini. Setelah Anda dimainkan emosinya hampir 2 jam tadi, Anda baru sadar, ya Allah, Rabb itu maha baik. Saatnya Anda mengatakan, saya harus mensyukuri profesi ini. Dan yang kedua, narasinya adalah tumbuhkan ruh sang leader secara kafah. Karena untuk mencari posisi sebagai leader gampang, brother. Tapi ruh sang leader itu yang dirindukan. Karena banyak yang cemburu dengan Anda hari ini. Ketika kami posting ke beberapa titik di Indonesia, karena segmen hari ini membawa Anda berselancar kembali. Ternyata ketika Anda melihat tulisan ini, itu dikhususkan bagi orang-orang yang belum punya posisi. Mereka hunting kerjaan di mana-mana. Mereka cemburu dengan Anda hari ini. Mereka pengen duduk seperti Anda mempunyai posisi yang luar biasa. Mereka cemburu dengan Anda yang punya posisi yang kafah. Saatnya kita bersyukur, brother. Jangan sampai syukur itu dicabut kembali setelah keluar dari ruangan ini. Karena apa? Orang-orang di luar sana banyak yang hunting dan survei membuktikan. Ketika kami satu guru dari sekian juta itu digaji, brother, 8 juta per bulan. Kecuali kalau Anda mau hijrah ke Finlandia, silahkan. Tapi bukan hanya angka yang kita cari, tapi roh yang kita cari, yang selalu bergerak setiap detak dari Anda. Susah mencari posisi seperti Anda, susah mendapatkan posisi seperti Anda. Mereka sampai berjubel seperti ini hanya untuk mendapatkan posisi seperti Anda. Tapi kadang kita yang sudah punya posisi gak bisa action, kita muncul masalahnya di kelopak mata Anda. Berhadapan dengan customer, simpan masalah di rumah Anda. Berhadapan dengan orang-orang sekitar Anda, start from zero, dari nol. Anda bertanya kepada saya, Pak Epi Chandra, Anda bicara dari jam 9 pagi tadi. Kayaknya Anda happy-happy aja, Anda nggak punya masalah ya? Siapa bilang saya juga punya masalah? Tapi saya simpan dulu di bagasi mobil masalahnya. Saya masuk ke Eksa, start from zero. Assalamualaikum, saya start from zero. Energi positif yang muncul, bukan energi lelah, tapi inilah yang menggerakkan. That the leader. Bukankah itu yang Anda rindukan? Anda nggak ada liburnya ya? Libur sih kan? Ada liburnya nggak? Hari apa? Eksa, Kalisa ada libur nggak? Hari apa? Kebanyakan liburnya hari apa, Teh? Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu itu Jumat yang ditunggu-tunggu oleh Anda. Jumat pagi ada happy banget, Jumat siang happy banget, Jumat sore apalagi. Datang Sabtu Minggu karena mau libur. Sabtu Minggu Anda bisa hangout bersama keluarga. Minggu pagi Anda tambah happy di situ. Bisa bertemu dengan orang yang Anda bangga. Minggu siang, malam Senin, azan maghrib dikumandangkan, meratap ke kamar. Dan kau katakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Minggu, ya Allah. Ya, gawe deui. Ingat, brother, banyak yang cemburu dengan Anda. Karena apa? Posisi seperti ini karena jahiliyah. Bukankah Anda masuk ke zona dimanapun Anda Eksa berdiri? Syukuri itu. Di 11 titik Kalisa Eksa, syukuri, brother. Nikmati hari-harinya, nikmati irama-iramanya. Biar alam itu menyatu dengan Anda. Dan Anda mengatakan, ya Pak Epi, saya bersadar kadang saya kufur nikmat. Udah tahu diberi amanah oleh Allah melalui Pak Haji, melalui Eksa dan Risa. Kadang saya kufur, udah tahu saya harus move speednya, saya malah jalan di tempat, malah saya mundur. Rabb itu maha baik. Dengan gila bersama Allah yang saya ini, jangan cabut lagi kalimat Rabb itu maha baik dalam jiwa raga kita.
biar Anda rasakan sampai kafah di dalamnya. Karena apa? Kenapa kami di-invite sampai detik ini bersinergi dengan Anda? Ada satu momen yang harus kami keep untuk Anda, my people. Mohon mikrofon untuk di-keep kembali. Mohon izin. Oke, mohon bantuannya Pak MC. Selesai kalau kayak gini. Tergantunglah Pak MC, silakan Pak MC. Hatur nuhun. Bisakah Anda untuk standby, stand up please? Oke. Angkat mikrofonnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Arif Nur Arifin. Pak Arif dari mana? Dari Sentral. Dan Anda berkiprah di eksa mana Kak? Di GA. Di mana tuh Kak? Oh. GA logistik. Your office Kak? Di sini kah apa di mana? Di sini. Di sini. Bisa maju ke depan? Boleh tepuk tangan buat Bapak. Luar biasa. Alhamdulillah. Standby. Bukan saya yang memilih Anda, MC yang memilih Anda. Angkat mikrofonnya. Angkat mikrofonnya Pak. Logistik itu lebih ke apa tuh? Cocok. Angkat mikrofonnya. Lihat ke kamera. Ada. Oke. Assalamualaikum. Saya Ebi Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Saya tunggu sampai azan zuhur di kemarin. Oke, kan leader mah bisa bicara, walaupun bagian apa? Iya. Jelas saya. Oh, di sini. Angkat mikrofonnya brother. Assalamualaikum, saya Ebi Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Waalaikumsalam. Ulang ya. Saat urusan kita belum selesai. Bukan mau kalau akan lanjut materi sebelum Bapak J ini angkat lagi mikrofonnya. Lihat ke depan. Anda katakan sama dengan saya, cuma perkenalkan nama. Assalamualaikum, saya Ebi Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya Arif dari Tasikmalaya. Iya, saya tahu. Pak Arif, bisa mohon bantuan Anda? Silakan dibaca dan jangan buru-buru. Secangkir motivasi untuk sang leader. Tenang Pak Arif. Biasanya sekarang ngirim barang, sekarang ngirim kata-kata ya. Oke. Pak Arif tampil, pegang mikrofon, bicara di depan puluhan leader seperti pernah nggak Pak? Belum. Ini pertama kali Anda tampil pegang mikrofon bicara di depan audience like this? Luar biasa. Jangan sampai Pak Arif mengatakan mimpi buruk apa saya tadi malam ya. Oke, angkat lagi mikrofon. Jangan sampai ada yang split tongue. 3, 2, silakan. Secangkir motivasi untuk sang leader. Ini narasinya. Lagi baca ayat kursi Pak Arif. Sampai di atas. Ember yang sudah terisi penuh jangan sampai bocor karena kerusakan kecil. Lembaga Anda yang sudah diisi penuh oleh customer jangan sampai Customer, Pak Arif customer. Dibacanya customer bukan perusahaan. Ulangi. Dari sini aja. lembaga Anda yang sudah dipenuhi oleh customer jangan sampai mereka pergi karena hal kecil dari sebuah banner untuk mereka. Pak Arif percaya atau tidak bahwa Eksa dan Kalisa ini adalah ibarat ember. Bisa menatap ke depan kembali Pak Arif. Eksa dan Kalisa adalah ibarat ember. Leader di dalamnya adalah airnya berada. Air customer, marketing, GA, GM, all of people stay like this. Di dalamnya ada. Andaikan ember itu bocor dikit aja, maka cepat-cepat harus kita tambah, tutup cepat, tak jangan lama. Kalau tidak, maka apa yang akan terjadi? Habis lagi. Eksa, Kalisa, ada kebocoran dikit aja, jangan sampai muncul di permukaan, apalagi di gate depan, apalagi di depan customer, karena mereka yang akan terjadi apa? Share kemana-mana. Jadi air ini harus kita jaga baik-baik. Customernya harus lebih jatuh cinta dengan Eksa dan Kalisa.
Karena apa? Ini yang kita highlight hari ini. Pak Arif bicara sebagai GA, pertama kali loh dia tampil maju ke depan. Dan saya berikan reward, Certificate of Achievement untuk speaker yang maju ke depan hari ini. Pak Arif mau dipoto? Siapa yang dipoto? Sekarang foto ini kan diposakan biar viral kita hari ini. Dia anak Asia dia umroh menuju Baitullah. Anda mau cari di Google susah banget. Soalnya yang penting bukan orang suku Cimerah. Siapa? Ayo terang tuh. Siapa? Bukan orang Panis kan? Ya. Ada yang tahu kah? Batal umroh ini. Sama saja karena baru tahu beberapa bulan yang lalu. Dia adalah Peter Drucker. Ada tanya, kenapa baik sama orang itu? Apakah dia leader? Yes, lebih dari seorang leader. Peter Drucker adalah bapak manajemen modern. Dia mengatakan bahwa the purpose of business is to create a lifetime customer. Tujuan Eksakalisa adalah menciptakan dan mempertahankan customer. Mempertahankan customer. Leader hari ini, pertahankan customer. Ciptakan dan pertahankan. Lebih mudah menciptakan apa lebih sulit mempertahankan? Mana yang Anda pilih? Mana yang lebih susah? Mempertahankan atau menciptakan? Mempertahankan. Mencari customer, that easy people. Medsos sekarang udah bisa kemana-mana. Satu kali klik, terbuka di depan mata. Tapi mempertahankan mereka ingin lebih jatuh cinta, dia powerful di depan Kalisa dan Eksa, itu yang dirindukan. Karena apa? Dari semua yang ada hari ini, bisakah Anda bisa membedakan antara service, mempertahankan kalau di sekolah siswa, kalau di zona corporate adalah customer, pertahankan mereka. Tapi yang paling penting adalah ini yang memang testimoni pelanggan. Oh, testimoni pelanggan dahsyat. Anda berapa kali dikomplain sama customer Anda? Pak Happy, justru etata masalahnya Pak Happy, customer teh astagfirullahaladzim, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pak Happy, customernya kadang nauzubillah min dzalik Pak Happy. Saya teh gini A B C D E F G H I J. Gimana ya Pak Happy biar handling komplain itu ada dan powerful, elegan menghandling komplain customer. Anda mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Enggak cukup waktunya, biar saya diundang lagi. Kajian undang dia ya tuh. Karena apa? Untung di blok tuh sama Mabes. Di kampus mana? Saya off-kan ya, Ubhara, kampus Bayangkara, kampus polisi. Gara-gara 15 menit itu orang Mabes jenderal itu menunggu es teh manis. Itu orang kantin tak datang-datang, lupa dia kawan. Itu jenderal marah-marah. Es teh manis 15 menit, gara-gara 15 menit es teh manis yang keluar dari kampus ribuan. Dia viralkan. Judulnya adalah The Power of Es Teh Manis. Pernahkah Anda bertemu dengan customer yang kayak gitu? Oh, belum apa-apa, turun dari mobil marah-marah. Apalagi security. Ada security nggak? Nah, ini seharusnya ada security, karena security adalah wajah depan customernya. Assalamualaikum, selamat siang. Sangar security, polisi militer, bagian frontliner yang ada di zona istana, dia terus Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Kang sehat? Dia jangan sehat kawan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Masalah Anda hilangkan, yang muncul adalah energi positif. Karena testimoni pelanggan bisa muncul di mana-mana. BBM saat itu, di-share ke mana-mana, gara-gara es teh manis. Customer Anda pun sama, bisa jadi masuk ke zona Eksakalisa, dia mengcapture gambar, dia nyaman dengan Anda. Saya suka banget kalau masuk ke Eksakalisa itu, ya Allah, frontlinernya itu asik-asik, nyaman-nyaman, ramah-ramah, itu yang dirindukan kan? Komplain itu dengan cara apa? Dengan cara attitude, attention, dan action. Belajarlah dari spirit leadership di tengah pandemi. Pandemi bulan apakah? Maret tahun berapa? 2020, tim protokol kenegaraan diberi amanah untuk memberikan spirit leadership di satu kepulauan. 20 orang merapat flight ke satu kepulauan, di mana itu awal pandemi COVID-19, memberikan motivasi spiritnya di satu kepulauan di bawah bendera ini, kebanggaan kepulauan ini. Siapa yang tahu ini bendera mana?
Bendera Cikunir Pak Ebi. So bendera mana teh? Ada yang tahu kan? Ini adalah bendera Kepulauan Solomon, people. Kepulauan Solomon leadernya keren-keren, leadershipnya powerful, tanpa in-house training, tanpa IHT, tanpa leadership training, tapi powerful leadershipnya. Kenapa? Karena mereka menjalani kepemimpinannya dengan inner of heart, kekuatan hati yang paling dalam, inner of leadership. Di mana itu Pak Happy? Kepulauan Solomon tempatnya. Di Solomon, ketika landing di bumi Solomon, apa yang terjadi, people? Kami melihat para leader, kami melihat para parents, orang tua yang mereka berkiprah setiap hari. Potret leadership hadir di bumi Solomon. Padahal orang Solomon itu adalah orang-orang leader-leader yang mana mereka tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Sama keren banget kawan, tempatnya, matnya keren banget, Kalisa keren banget, no, lihat di sana, bangunannya aja nggak enak banget dilihatnya. Dia dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, pakaiannya tak enak dipandang kawan. Leader tapi pakaiannya kayak gue, no. Leader tapi pakaiannya tak enak dipandang. Memang sebegitunya buktinya. Seperti itu mereka melihat dan bisa kemampuan mereka menggunakan kostum yang sangat sederhana. Tapi di saat awal-awal kami sharekan segmen motivasi leadership di situ, mereka mengatakan, "Hey my people, COVID-19 that easy for us." Mereka mengatakan Corona, COVID itu mudah bagi kami. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lama, tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. Hanya dengan teriakan itu apa yang terjadi, Bible? Hanya dengan teriakan. Dan dia yakin dengan Tuhannya, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan dan yakin dengan rohnya. Kenapa Eksa berdiri setiap titik di Tasikmalaya? Karena ada the power of God, Al-Quwah, Al-Ilahiyah. Semua insan di dalamnya yakin kepada Tuhannya. Orang Solomon yang 3% dia yakin sama Tuhannya. Kenapa kita tidak? Anda katakan, Pak Heri, apa yang kita pelajari dari bumi Solomon? Wahai para leader, Eksa dan Kalisa, bisakah kita belajar dari bumi Solomon? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, wahai my people, leadership bisa on dalam jiwa raga kita. Tapi kami mohon dengan sangat, wahai para leader yang kami bangga, jauhi teriakan-teriakan yang tidak elok di bumi Eksa dan Kalisa. Wahai para ayah bunda yang sudah punya buah hati, yang sudah punya pasangan, kita jauhi teriakan-teriakan yang tidak elok di depan pasangan kita atau buah hati kita. Pohon diteriakin tumbang kawan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Customer Anda, dia adalah khuliqal insanu dha'ifa. Anda marah depan customer, Anda marah depan orang yang Anda gak suka, satu teriakan mampu membunuh jutaan hormon orang yang teriakinya. Pohon bisa tumbang, hormon pohon bisa tumbang, apalagi manusia kan. Anda yang sudah punya keluarga, saya tahu Anda capek pulang kerja. Pas nyampe rumah, riweh, ramai di rumah. Tiba-tiba Anda kesal depan anak Anda, letih Anda dibawa ke dalam rumah. Tanpa Anda lepas itu atribut Eksa dan Kalisa, Anda teriak depan buah hati, kamu tahu bapakmu capek hari ini. Satu teriakan seorang bapak. Satu teriakan seorang bapak, ibu, dan teriakannya tak elok didengar. Anda leader, maaf, tapi nggak berkarakter, people. Ada leader hanya untuk perusahaan, tapi not on your home. Tak ada dalam rumah. Satu kata teriakan seorang mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Bukankah leader yang berkarakter adalah leader yang di dalamnya ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqilan, kata-kata yang berbobot. Anda bicara daging semua isinya. Wa qaulan karimah, mulia kata-katanya. Customer butuh itu, Biba. Eksa, Kalisa butuh itu. Termasuk di rumah pun butuh qaulan tsaqilan, kata-kata yang berbobot. Leader punya qaulan baligo, kata-kata yang nyampe kepada staf bawahannya, kepada customernya. Karena satu hal yang kita pelajari dari bumi Solomon apa?
self confident, percaya diri. Orang Solomon terpuruk tapi pede-pede kawan. Anda mengatakan, Pak Epi saya mah baru sebulan di sini teh. Pak Epi saya baru setahun. Pak Epi saya mah orang kecil. Pak Epi saya mah orang kampung. Leader, buang kalimat negatif hidup people. Kalau Anda mengatakan, Kang saya mah punten, saya mah orang kampung. Pak Epi saya mah rumahnya saya kecil. Pak Epi kendaraan saya kecil, peci saya kecil, sepatu saya kecil. Kalau Anda masih berteriak kayak gitu, Anda belum belajar dari bidak catur ini people. Pak Epi sama masih kecil, Pak Epi kali sama masih kecil, punten Pak Epi. Kalau Anda masih berteriak kayak gitu, belajarlah dari bidak catur ini. Kalau Anda main catur, ini pion kecil, tapi dalam permainannya dia nggak boleh. Apapun yang terjadi, dia maju ke depan. Menteri salah depan dia apain nggak? Makan dia. Raja salah depan dia bakal depan dia. Jadilah pion-pion kecil wahai generasi leader yang bisa mengangkat Nexa dan Kalisa ini. Karena apa? Potret leader di beberapa korporat di Indonesia survei dari 2011 kami belajar tentang leadership bersama para coach-coach. Pagi-pagi tatapannya udah cemas, mau fingerprint cemas, tatapannya tak elok dipandang, masuk ke ruangan cemas. Kasihlah dia di langit, Mister Cemas. Ketemu customer cemas. And then ini yang paling bahaya lagi, teriakan people Nexa Kalisa. Apa kak? Enggak, suaramu 20% apa? Sok teriakan lagi apa? Anda jujur Pak Epi terang ke Pak Epi astagfirullah. Wajar atau namanya juga manusia bekerja pasti lelah. Tapi kalau terlalu lama-lama lelahnya akan hilang. Ingat deh kan, dari tadi saya bicara tak perlu ada catat save di konteks Anda. Tak perlu kau catat save di otak Anda. Anda hanya visual mengcapture, mendownload materi-materi Anda, keep di folder Anda masing-masing. Nanti ketika Anda dalam keadaan letih, Anda buka lagi foldernya. Oke, saya harus lelah. Bismillah. Jangan cari tempat, apalagi mundur. And then, ini kalimatnya. Imam Syafi'i ini indah banget kalimatnya. Dibaca, brother. Tak nampak kah? Maju, brother. Maju. Nempel kau ke layar tapo. Oke, silakan. Bila kau tak tahan melahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ungkapan siapa itu, brother? Imam Asy-Syafi'i. Oke, agak maju ke depan. Anda lihat ke kamera. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Al-Farisi. Allahu Akbar, walillahilham. Gitu ya. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Al-Farisi. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kawan kita hari ini. Abang kita bilang, menurut Imam Syafi'i, udah kau stop aja kawan. Kau harus siap menahan perihnya kebodohan. Udah tahu Allah udah ngasih ruang buat kau. Tapi lama-lama kau malah mundur, malah kau jadi tempat. Kau lelah mengatakan belajar di Nexa. Ini kita belajar, kawan hari ini kita belajar ini. Tapi materi ini nggak bakal antum dapatkan di ruang kuliah. Itu menurut siapa tadi berada? Imam Syafi'i. Tapi menurut bapak yang satu ini mirip-mirip dikit. Menurut Anda, Pak Epi, cocok? Ada kawanku yang cocok dia bicara. Siapa? Raja Pakel. Siapa? Pakel. Mana bapaknya? Anda yang dipilih ini. Di sini, Pak. Silakan. Belajar bersih memang lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh melelahkan. Thank you, brother. Barakallah. Belajar di Nexa, bekerja lelah. Tapi kalau nggak kerja, hidup pun nanti akan jauh lebih melelahkan, brother. Antum kalau kerja dengan lelah, capek, brother. Anda bilang, Pak Epi nggak capek ngomong dari tadi. It's my passion, I love it. Saya suka dengan profesi anak ini. Jadi ini aja. Berjam-jam pun saya bicara berapa jumlah peserta indah. I love it. Hari ini saya tampil, besok tampil lagi. Kata Kang MC sampai akhir November. I love it.
Kalau saya bilang ke adik saya, Pak Imam, Allah saya ketemu orang-orang hebat hari ini. Ada energi bagi saya kawan, dan customer Anda energi bagi Anda, Eksak energi bagi Anda, Kalisa energi bagi Anda. Kalau Anda gak kerja lebih lelah, brother, nanti langkung capek, kaset tulis. Syukri aja udah. Teriakanmu tadi kuat banget, lelah, apa yang bilang, I know that. Tapi nikmati. Bukan ini yang kau pinta dalam sujud, bukan? Yang dikhawatirkan apa? Leader sehari 2 hari tak menikmati ramanya di Eksa ini. Hey, stres aja kan? Kau pakai atributmu gagah, cantik kawan. Anda berhadapannya dengan wajah yang stres. Anda mau tahu orang ciri orang stres? Lihat nih, saya akan tunjukkan ciri orang stres gimana. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia karyawan, karena kan job desk-nya. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia office boy. Anda bisa lihat kan? Udah tahu itu pintu otomatis sampai dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia stres dengan kerjaannya. Dia tidak tahu job desk-nya apa. Stresan dia sebagai seorang karyawan, sebagai office boy. Akhirnya efek dari stresnya dia bukan bermanfaat di Kalisakah kau, eksakah kau, dimanapun kau berpijak, ingat brother, ada titipan Allah. Namanya adalah prefrontal cortex. Kalau ini korteks dijaga, indah banget, damai, tentram, tak ada kata lelah, tak ada kata cemas. Yang ada adalah nafsul mutmainnah. Disapa sama Tuhan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang gelisah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena korteksnya terjaga kawan. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Wahai para leader, dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. Sudah mulai. Dahi. Biasanya sob ada yang nanya ke sampingnya, dahi saya mana ya? Ada yang pegang dahinya di belakang. Sejak kapan dahinya hijrah ke belakang? Dahi di sini kawan. Iya artinya korteks. Anda tanya lagi, Pak Happy, kumaha lamun korteks rusak? Anda percaya atau tidak? Hasil survei para psikolog di Indonesia, para psikolog tim medis merapat di satu frame. Korteks yang rusak, leader, supervisor, manager, director, semua yang korteksnya rusak. Yang pertama, jangan harap itu perusahaan akan mengatur masa depannya. Ciri orang yang korteksnya rusak kayak gimana Pak Happy? Ini ciri yang korteksnya rusak, brother. Suka murung. Nanti setelah keluar ruangan ini, kau masuk ke tempat kerjamu dan kau temukan kawanmu yang murung atau ada staf Anda yang murung, pegang pundaknya, bro. Korteks ente masih ada bangga. Murung. Yang lain olahraga, diam aja, murung aja. Yang lain diam, dia olahraga. Error. Korteks. Anak kecanduan gadget, korteks kena, brother. Jadi korteks jaga, nggak peduli dia dengan kelas kita. Udah tahu jadwal meeting dia nggak peduli. Udah tahu jam 7 on harus fingerprint, nggak peduli. Udah tahu dia harus menemui customer, dia nggak peduli, dia nggak care dengan customer, nggak care dengan bendera perusahaannya. Hey, korteks tuh udah mulai error dia kawan. And then dia nggak sopan dengan atasannya, nggak sopan dengan customer. Ini azan break, apa lanjut? Kalau lagi apa lanjut aja? Oke, kreatif. Jadi people, di segmen terakhir ini, saatnya saya mengatakan, on-kan leadership Anda hari ini. On-kan jiwa kepemimpinan Anda hari ini.
Ada seminar eksklusif nanti bulan Desember di Menara 165 lantai 25 Jakarta. Judulnya apa? On. Jadi di banner segede itu Kak, cuma 2 huruf judulnya. On. Tapi dalam banget. Maksudnya apa Pak Hefe? Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya on? On itu identik dengan apa teman-teman? Aktif. Yang lain? Nyala. Yang lain? On itu identik dengan apa? Hidup. Nyala, hidup ya sama lah ya. On itu identik dengan yang nyala. On kan saklarnya. Eksannya akan on terus. Kalau leadernya meng-on kan saklar di setiap titik. Jangan dibikin off. Anda tanya lagi. Masih bingung Pak, bisa belum paham. Apa yang harus di-on-kan? Nih. Before I close this month. On-kan visinya. Visi tak cukup hanya tulisan, tak cukup hanya gambar, jadikan realita. Kedua, kalau udah ada visi, kira-kira ada apa? Sejak Abu Jahal bikin visi misi ya, ada misi. Ini yang ketiga yang Anda belum tahu. Apa itu yang harus di-on-kan? Collaboration, teamwork yang baik, satu frame, senada seirama, dan terakhir adalah on-kan passionnya. Saya belajar ini bersama siapa? Bersama Pak Jamil Az-Zaini, Public Leadership. Satu frame hari itu di Lombok Timur, di Aikmal, on-kan passionnya. Apakah passion Anda berada di sini? Apakah passion Anda menjadi seorang leader di Eksa dan Kalisa? On-kan passionnya. Pak Happy passion teh naon? Pak Happy, ada orang Mataram bilang Pak Happy passion teh artinya kita teh kalau tampil harus cantik, harus bagus. Itu bukan passion tapi fashion. Terus apa tuh passion teh? Passion tuh kayak gini kan, ambil silet ya Kang ya, besetkan di pipi saya, akan keluar apa? Darah saya, gambarnya mikrofon. Lebay. Saya senang bicara kayak gini. Kalau Anda bilang, Pak Happy, saya juga di Eksa, di Kalisas, itu passion saya, sok ambil silet, besetkan di pipi Anda. Apakah keluar darah Anda berubah menjadi warna ungu? Seperti kostum Anda? Tanya, kenapa warna ungu? My passion. I love Eksa. I love Kalisa. Like that. Sekarang, sebelum saya tutup, angkat tangan kiri Anda. Like this. 3, 2, seperti ini, brother sister. Semangat deh gitu. Cuma langsung kalau kita lah di anak bola. Siap ya Kak ya. Tak perlu antum ke ruang Golden West Mas Mario Teguh di Sentul. Mahal kawan. Ini dia lah. Ini yang saya ambil. Tebak ya Kak ya. Ada gambar, 2 kata gambar ini. Ini gambar apa Eksa Kalisa? 2 kata gambar apa? Hidup nipis. Siap ya Kak ya. Latih the power of thinking Anda hari ini. Saya ambil di jeruk nipis, saya lempar ke tangan kiri Anda langsung tangkap, jangan sampai lepas. Ini Eksa dan Kalisa. Jangan sampai lepas peluang ini, Anda tangkap baik-baik. 1, 2, ambil. Amazing. Pegang baik-baik. Jangan kau lepas tuh jeruk nipisnya. Kau lepas, Anda nggak bersyukur, brother. Anda katakan Rob itu maha baik, tapi kau lepas peluang itu. Kata Pak Happy Chandra, harus ada collaboration. Berarti tangan kanan Anda tidak kosong, people. Angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kiri. It's amazing. Pak Happy bilang harus di-on-kan kolaborasinya, teamworknya. Oke, saya siapkan satu alat yang sudah saya bawa jauh-jauh dari Jakarta. Ini alatnya, people. Saya ambil di pisau, saya lempar ke tangan kanan Anda yang kosong ini. Jangan sampai lepaskan. Ingat orang stres tadi, melukai dirinya, melukai orang lain. Ini pisau, kalau tak ada tangkap dan tak sigap kalau tangkapnya, bisa melukai orang-orang sekitar Anda. Tapi bisa jadi manfaat untuk Anda. 1, 2, ambil. Good, thank you. Siap ya Kak ya? Arahkan itu pisau ke jeruk nipis. 3, 2, mulai. Arahkan pisau ke jeruk. Jangan tenggelam, mana jeruk nipis, mana pisau. Jangan dibalik. Oke, siapa ya? Barang-barang yang 3, 2, 1 dibelah jeruk nipisnya, dibelah pelan-pelan, jangan buru-buru. Eksekusi sesuatu jangan buru-buru, pelan-pelan. Oke, good, amazing. Simpan pisaunya di depan. Lihat ada jeruk nipisnya kan?
Kau tumpahkan tuh job nipis, kau menumpahkan customer Anda, menumpahkan peluang Anda. Pegang baik-baik, erat, jangan sampai lepas. Siapa ya? 3, 2, 1, arahkan ke mulut Anda itu job nipis. Anda hirup. How? Apa yang kau rasakan, brother? Kau bilang asamnya jangan ke sini. Asam baby. Ada yang bilang asam, anak Unhas Makassar, mereka langsung ngaburi gini. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya nggak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. That thinking, you are what you think. Apa yang Anda pikirkan sebelum masuk ke tempat kerjamu, itu akan terjadi. Anda menghadapi customer, Anda berpikir, wah ini bahaya, kiamat kubro ini pasti marah-marah, itu akan terjadi. Ana in the zone of Allah bersama-sama hambanya. Look at here people, ini bayangannya. Tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan taking tepuk tangan untuk Eksa dan Kalisari. Maka segmen hari ini menutup jumpa kita di segmen eksklusif Leadership Motivation bersama saya Happy Chandra, dan terima kasih untuk semua yang sudah selagi hari ini. Saya minta nanti Pak MC di segmen terakhir kita akan segmen foto bersama, dan pesan kami sebelum kami turun dari Eksa adalah don't stay alone. Jangan merasa sendiri, people. Anda masih punya kawan-kawan yang hebat di depan. Anda masih punya kawan-kawan yang hebat kanan kiri Anda. Anda jangan merasa sendiri. Anda punya customer yang selalu mendoakan Anda. Sehatmu hari ini bisa jadi doa customermu. Anda bisa bahagia hari ini, Anda pasti mendapatkan doa yang indah dari orang-orang sekitarmu. Jadilah seperti motor-motor ini yang tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadilah seperti motor-motor ini, indah banget dilihatnya. Jadilah seperti motor-motor ini tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling bersinggungan. Semua senada seirama, satu sama lain harmoni, nampak elok dilihatnya. Karena apa? Mereka satu visi, satu misi, kolaborasi yang sangat indah, dan mereka melaluinya dengan passion. Anda bisa melihatnya dengan seksama, sangat indah dilihatnya. Dan ini kami mengatakan, dan Eksa Kalisa katakan dengan sama-sama 1, 2, katakan apa? Suara Anda low 30%, katakan apa? Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain, cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu namanya Cortex, sekarang Anda sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu bumi Solomon, sekarang Anda sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu, oh ternyata Rob itu maha baik. And you know that. Tepuk tangan untuk kita sapa. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Mohon izin, setelah ini kami akan menuju ke titik berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan.